目の間。自給自足する。こいつを食べるときは身にも切れ込みを入れておく。できたぞ。本当だ。うまい。何これ。スライムの Di awal kisah, kita diperlihatkan sekelompok petualang yang dipimpin oleh seorang pria bertubuh tinggi bernama Laios dengan menghadapi seekor naga merah. Pertemuan mereka dengan naga tersebut terjadi secara tidak sengaja akibat kesalahan pada peta Tungeon. Dalam kondisi tim yang belum siap, formasi mereka dengan mudah dihancurkan oleh naga merah. Saat itu, Laios tampak melamun, tenggelam dalam pikirannya tentang situasi mereka, hingga ia tak menyadari bahwa dirinya menjadi sasaran serangan naga merah. Di titik-titik kritis, Valin, adik perempuan Laios, dengan sigap menyelamatkannya. Ia mengerahkan sihir terakhirnya, teleportasi, untuk menyelamatkan seluruh anggota kelompok dari bahaya yang mengancam. Namun, sesampainya di permukaan, mereka menyadari kenyataan pahit. Valin tidak ikut terselamatkan. Menyadari hal itu, Laios segera mengambil keputusan untuk kembali ke dalam Tungeon demi menyelamatkan adiknya. Ia tahu bahwa manusia yang mati dalam Tungeon masih bisa dibangkitkan kembali selama tubuhnya belum hancur. Tapi Marsil dan Cilcak membawa kabar buruk. Persediaan makanan mereka habis, sebagian besar peralatan tertinggal di dalam Tungeon, dan dua anggota tim lainnya memutuskan untuk mundur. Kini mereka hanya tersisa bertiga, tanpa makanan, tanpa dana, dan tanpa perlengkapan yang memadai. Meski begitu, tekad Laios tak tergoyahkan. Ia tetap ingin kembali walau harus menghadapi berbagai resiko seorang diri. Ia bahkan meminta Marsil dan Cilcak untuk tidak mengikutinya, karena Laios merasa bertanggung jawab sepenuhnya atas nasib Valin. Namun ketuanya menolak untuk tinggal diam. Mereka memutuskan tetap mendampingi Laios dalam misi penyelamatan tersebut. Sesampainya kembali di pintu masuk Tungeon, Laios mengemukakan sebuah ide mengejutkan, memanfaatkan Tungeon sebagai sumber makanan. Menurutnya, jika di permukaan terjadi rantai makanan, maka hal yang sama pasti juga berlaku di dalam Tungeon. Artinya, monster pun saling memangsa, dan manusia pun bisa memakan monster. Marsil menolak keras ide itu. Ia merasa monster terlalu menjijikan dan khawatir akan efek samping magis dari mengonsumsinya. Di tengah perdebatan mereka, terdengar suara kelompok lain yang panik karena sedang dikejar oleh monster jamur. Laios memanfaatkan situasi itu untuk menyarankan agar mereka mencoba memakan monster jamur tersebut. Tentu saja, Marsil kembali menolaknya dengan tegas. Laios kemudian membuka sebuah buku miliknya, sebuah jurnal yang berisi informasi detail tentang berbagai monster, dan menunjukkan bahwa monster jamur itu sebenarnya aman untuk dikonsumsi. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara langkah monster skala cengking, dengan sigap Laios segera menangkapnya. Setelah berhasil memperoleh dua monster sebagai bahan makanan, mereka melanjutkan perjalanan menuju lantai pertama Tungeon. Di sana suasananya jauh lebih hidup. Terdapat makam para petualang dan berbagai aktivitas perdagangan dari kelompok petualang lainnya. Mereka memutuskan untuk mengolah monster itu menjadi makanan. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa memasak di antara mereka, dan hasilnya ya, lebih menyeramkan dari monsternya sendiri. Saat itu muncul seorang pria pendek bertubuh kekar dengan helm baja dan berbagai alat masak menggantung di tubuhnya. Pria itu bernama Senshi, seorang prajurit kurcaci. Senshi langsung memahami kesalahan mereka. Ia mengaku telah bertahun-tahun hidup dan bertahan di Tungeon dengan memasak monster sebagai makanan sehari-hari. Tanpa banyak bicara, Senshi mengambil alih dapur darurat mereka. Ia mengolah potongan kalajengking besar menjadi bahan utama sup, menambahkan jamur berjalan sebagai pelengkap, dan mengatur proses perebusan untuk menghilangkan zat berbahaya. Hasilnya adalah semangkuk hotpot panas beraroma gurih yang mengejutkan seluruh tim. Bahkan Marsil yang sebelumnya menentang keras akhirnya mengakui bahwa rasanya luar biasa. Senshi lalu bertanya, apa tujuan mereka di Tungeon ini?
Laios pun menceritakan semuanya tentang adiknya, Valin, yang ditelan hidup-hidup oleh naga merah. Mendengar kisah itu, Senshi langsung mengajukan diri untuk ikut. Tapi bukan cuma karena ingin membantu, dia juga punya misi pribadi, memasak dan menyantap daging naga merah. Dan dari sinilah petualangan kuliner paling absurd dan berbahaya dimulai. Mereka pun akhirnya tiba di lantai 2 Dongeon yang disebut-sebut sebagai puncak dari sebuah kastil emas yang terkubur jauh di bawah tanah. Di tempat itu mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mendirikan kemah. Namun seperti biasa, kebutuhan akan makan malam tak bisa diabaikan, maka berburu monster pun menjadi agenda utama. Laios membuka buku catatan monsternya, mencoba mencari tahu makhluk apa saja yang menghuni area ini. Ternyata kawasan tersebut dipenuhi oleh berbagai makhluk berbahaya, kelawar raksasa, tikus raksasa, zombie, dan berbagai monster lainnya. Namun Marsil, si elf yang sangat pemilih dalam soal makanan, tiba-tiba bersikeras ingin makan daging unggas dan buah-buahan malam ini. Menanggapi permintaan itu, Senshi menunjuk ke arah sekumpulan tanaman liar yang tumbuh tak jauh dari tempat mereka berdiri. Dengan yakin ia berkata, ini musim buah. Namun ketika diperhatikan lebih dekat, ternyata tanaman tersebut bukanlah tanaman biasa, melainkan monster tumbuhan pemakan manusia. Marsil yang penasaran segera bersiap untuk menyerangnya dengan sihir, tapi Senshi buru-buru mencoba menghentikannya. Sayangnya sudah terlambat. Tumbuhan itu tiba-tiba hidup dan dalam sekejap menyeret Marsil ke atas batangnya yang melilit. Tepat di saat itu, monster bunga lainnya muncul dan memuntahkan sesosok mayat petualang pria, korban sebelumnya yang tampaknya tidak bisa dicerna oleh tanaman tersebut. Tanpa membuang waktu, Laios langsung bertindak. Dengan tebasan cepat, ia memotong batang bunga yang melilit Marsil hingga membuat sang elf terlepas dari cengkraman monster itu. Setelah berhasil mengalahkan monster tanaman pemakan manusia dan memetik buah-buahnya, Senshi mulai menyiapkan hidangan malam mereka. Pertama, ia memilih buah yang tampak matang dari tanaman tersebut. Buah-buah itu dikupas, lalu isinya dihancurkan hingga menjadi bubur kasar. Senshi kemudian menambahkan lendir sisa dari kalajengking, serta sedikit kaldu yang disimpan dari sup sebelumnya untuk memperkaya rasa dan tekstur. Campuran ini dimasak dalam panci yang dilapisi kulit buah kering sebagai pengganti loyang. Ia memanaskannya perlahan di atas bara, hingga adonan mengental dan mengikat. Sebagai sentuhan akhir, Senshi menghiasi bagian atas tart dengan potongan kecil buah lainnya yang telah dikeringkan. Hasil akhirnya adalah tart berwarna ungu kehijauan dengan tekstur padat, aroma tajam, dan rasa yang asin, aneh, namun tetap bisa dimakan. Keesokan paginya, setelah malam yang penuh dengan kejutan rasa dari hidangan tanaman kembangan manusia, kelompok Laios kembali bersiap melanjutkan perjalanan mereka menyusuri kedalaman Dongeon. Namun kali ini mereka punya satu misi tambahan, mencari sumber nutrisi yang cukup untuk bertahan di lingkungan berbahaya ini. Target mereka adalah basilik, monster legendaris hasil persilangan antara ayam dan ular, yang konon memiliki daging tinggi protein dan telur yang sangat bergizi. Mereka menyusuri hutan yang gelap dan lembab mengikuti jejak-jejak samar yang diduga milik monster itu, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah sarang. Sarangnya terlihat kosong, tapi di dalamnya tersembunyi harta karun sesungguhnya, telur basilik yang berkilau pucat dan mengundang selera. Tanpa banyak bicara, mereka segera mengumpulkan telur-telur itu, membayangkan berbagai hidangan lezat yang bisa dibuat darinya. Namun sebelum tangan mereka menyentuh telur-telur itu, jeritan keras menggema di udara. Suara raungan monster disusul teriakan manusia. Mereka langsung berlari ke arah suara dan menemukan sekelompok petualang lain tengah panik diserang oleh seekor basilik yang mengamuk. Saat mata si monster menangkap Marsil yang sedang memegang salah satu telurnya, kemarahan basilik pun memuncak. Ia langsung melompat menerjang ke arah sang elf. Dalam situasi genting itu, Laios dengan refleks cepat menyerang.
berhasil mengalihkan perhatian Basilik dan menyelamatkan Marsil dari serangan langsung. Pertarungan pun berlangsung singkat namun intens, dan pada akhirnya monster itu berhasil mereka taklukkan. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa korban. Beberapa anggota kelompok petualang lain terkena racun mematikan dari serangan Basilik. Di tengah kekacauan itu, Senshi tetap tenang dan langsung mengambil alih situasi. Penawarnya ya daging Basilik itu sendiri, tapi harus dimasak terlebih dahulu. Jangan pernah memakannya mentah-mentah. Dengan sikap, Senshi mulai menyiapkan pengobatan darurat, bukan dengan ramuan atau sihir, tapi dengan memasak. Mereka membersihkan tubuh Basilik dari bulunya dan menyulapnya menjadi hidangan penyembuh. Seekor Basilik utuh yang diisi ramuan herbal dibumbui lalu dipanggang perlahan di atas api terbuka. Dagingnya akan menyerap aroma obat, menjadikannya bukan hanya lezat, tapi juga menyembuhkan. Sambil hidangan dimasak, Marsil berdiri di samping korban, dan begitu daging matang, ia menyuapkan potongan hangat itu dengan hati-hati sambil merapal mantra penyembuh untuk mempercepat efeknya. Dan seperti mukjizat, warna wajah korban mulai kembali. Nafas mereka menjadi lebih tenang. Perlahan tapi pasti, racun pun mulai menghilang dari tubuhnya. Di tengah Tungeon yang penuh dengan bahaya dan kematian, makanan sekali lagi menjadi penyelamat hidup dan membuktikan bahwa bertahan bukan hanya soal bertarung, tapi juga soal memasak dengan akal sehat dan hati. Setelah semuanya tenang, mereka duduk sejenak, menikmati hidangan hangat yang nyaris mereka dapatkan dengan nyawa. Dan begitu tenaga pulih, Laios dan kawan-kawan pun kembali melanjutkan perjalanan, kali ini menuju lantai 3 Tungeon. Mereka melangkah ke sebuah ruangan yang tampak buntu, seolah tak ada jalan keluar. Namun justru di tempat inilah kemampuan Cilcak benar-benar diuji. Dengan ketelitian tinggi, ia mulai menelusuri tiap celah dan lekukan dinding, mencari mekanisme tersembunyi. Insting dan pengalamannya sebagai ahli jebakan menjadi penuntun. Benar saja, di balik keheningan itu terdapat rangkaian perangkap mematikan yang nyaris tak terlihat. Tapi Cilcak tahu apa yang harus dilakukan. Satu persatu ia menghindari mekanismenya dengan ketelitian dan kesabaran. Namun di saat ketegangan memuncak dan fokus dibutuhkan, satu anggota tim justru bersikap sebaliknya. Senshi, sambil lalu tanpa beban, ia berjalan menyeberangi lantai yang dipenuhi perangkap, seolah tidak terjadi apa-apa. Setiap langkahnya mengaktifkan bagian-bagian sensitif dari lantai yang selama ini Cilcak coba hindari. Ketika mereka tiba di depan jebakan api, bukannya waspada, Senshi justru terlihat tertarik. Ada sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahunya tentang dari mana datangnya api itu. Cilcak yang sudah berada di ujung batas kesabarannya hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, mencoba tetap fokus pada tugasnya. Setelah penyelidikan singkat, akhirnya mereka menemukan jawabannya. Jebakan itu menggunakan minyak zaitun sebagai bahan bakar. Sebuah penemuan tak terduga dan bagi Senshi bukan hanya menarik, tapi juga bermanfaat. Alih-alih membongkar jebakan, Senshi justru melihat peluang. Api itu pikirnya bisa digunakan, minyaknya pun masih murni, maka tercetuslah ide unik, memasak di atas api jebakan. Dengan bantuan Cilcak, jebakan dimodifikasi. Minyak zaitun dari mekanisme perangkap dikumpulkan dan dimanfaatkan. Senshi lalu mulai menyiapkan bahan, daging mandrake yang diiris tipis dan dada kelelawar yang telah diasinkan. Semua dipaluri adonan ringan, lalu digoreng langsung di atas perangkap yang kini berubah fungsi dari alat pembunuh menjadi kompor darurat. Hasilnya adalah hidangan langka di tengah Tungeon. Tempura renyah beraroma zaitun, gurih di luar, lembut di dalam. Sebuah keajaiban kecil di antara gelap dan bahaya. Di momen itu, mereka beristirahat sejenak. Dikelilingi dinding batu dan aroma minyak panas, mereka menikmati makanan yang lahir dari bahaya dan kecerdikan. Setelah puas menyantap gorengan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia dijaga oleh Shira kosong yang bisa bergerak sendiri. Hiasan sayap pedang milik Laios hilang saat digunakan Cilcak membuka pintu rahasia. Retakan itu mengingatkannya pada masa lalu.
3 tahun sebelumnya, ketika ia dan adiknya, Valin, masih pemula, mereka pernah tersesat ke bagian Tungeon ini. Saat itulah, untuk pertama kalinya mereka berhadapan dengan Living Armor. Dalam pertempuran tersebut, Laios terbunuh. Namun setelah berhasil dibangkitkan, ia membawa pulang pedang dari salah satu zirah yang telah mengalahkannya. Sejak saat itu, pedang itu menjadi senjata andalannya. Tanpa rencana, mereka mencoba menerobos dengan cara berlari melewati semua zirah, dan tentu saja gagal total. Zirah itu menutup jalan mereka menuju pintu selanjutnya. Seolah mereka sedang melindungi sesuatu di balik pintu itu. Mereka kembali mundur dan menyusun kembali strategi. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa para zirah itu mungkin dikendalikan oleh seorang penyihir dan mereka pasti menjaga sesuatu penting di balik pintu. Rencana pun disusun. Gildak, Marsil, dan Senshi bertugas memancing dan menahan para zirah. Sementara itu, Laios menyelinap masuk untuk mencari penyihir di balik semua ini. Namun sesampainya di dalam tidak ada penyihir. Yang ada justru zirah hidup yang sangat tangguh. Dalam duel tersebut, pedangnya yang sudah usang akhirnya hancur total. Namun dari pertarungan itu, Laios menyadari sesuatu aneh. Zirah itu terus melindungi perisainya dengan sangat hati-hati. Laios menyadari rahasia sebenarnya. Armor-armor tersebut hanyalah cangkang besar yang diisi oleh lusinan monster kecil yang menjadi dalang-dalam zirah itu. Mereka bekerja sama layaknya otot, menggerakkan zirah kosong dan menciptakan ilusi bahwa armor itu hidup. Dan perisai yang dilindungi zirah itu ternyata berisikan telur. Laios menyimpulkan jika para zirah menjaga telur mereka dari bahaya. Dengan memanfaatkan sebuah telur besar sebagai umpan, Laios berhasil mengalahkan armor besar tersebut. Ia lalu memanfaatkan telur itu untuk menyelamatkan yang lainnya dari serbuan zirah itu, memberi waktu bagi kelompoknya untuk melarikan diri dengan selamat. Laios yang penuh rasa ingin tahu langsung bertanya pada Senshi, apakah makhluk ini bisa untuk dikonsumsi? Senshi pun mengaku belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, tapi tentu saja mereka akan mencobanya. Menggunakan pisau kecil, mereka mengeluarkan semua makhluk tersebut satu persatu dari rongga armor. Setelah terkumpul, makhluk-makhluk itu diletakkan dalam baskom besar, siap untuk dibersihkan dan dimasak. Mereka pun bereksperimen, mulai dari oseng-oseng zirah, zirah panggang, sup zirah, hingga zirah asap. Karena ini idenya Laios, dia yang harus mencobanya duluan. Ternyata rasanya cukup bisa untuk dinikmati. Melihat Laios baik-baik saja dan malah lahap makan, anggota tim lainnya ikut mencoba. Hasilnya, makan malam sukses besar. Laios mengambil pedang milik armor besar tersebut. Pedang itu jauh lebih kuat dari miliknya yang rusak. Tapi tanpa diketahui yang lain, ia sengaja menyembunyikan fakta bahwa masih ada satu makhluk kecil yang hidup, bersembunyi di dalam gagang pedang itu. Dan begitu saja, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka, menyusuri kedalaman Tungeon yang makin penuh kejutan. Di tengah perjalanan mereka menyusuri kedalaman Tungeon yang penuh bahaya, Senshi tiba-tiba mengajak mereka menuju suatu tempat yang ia sebut sebagai lokasi favoritnya. Sebuah tempat pribadi yang katanya telah ia rawat sendiri selama bertahun-tahun. Tempat itu tak ada di peta dan tak terlihat istimewa dari luar. Namun bagi Senshi ini adalah rumah ketuanya. Begitu mereka tiba, kehangatan suasana terasa berbeda. Bukannya ancaman atau kegagalan, tempat ini justru terasa seperti oase kecil di tengah kekacauan Tungeon. Senshi menceritakan jika dia telah memanfaatkan kolom yang terbuat dari tanah untuk dijadikan sebuah kebun. Senshi lalu membagikan alat berkebun pada rekan-rekannya, sesuatu yang nyaris tak masuk akal di dunia bawah tanah ini. Dengan penuh semangat, ia mengajak mereka lebih dalam ke sebuah area misterius yang tampak asing dan sunyi. Senshi bersiul dan seketika membangkitkan 3 golem di sana. Namun sebelum ada waktu untuk panik, Senshi sudah bertindak. Dengan gerakan yang lincah dan penuh kepercayaan diri, ia memanjat salah satu golem. Tangannya langsung menuju titik tertentu di tubuh tanah itu, sebuah patung kecil yang menempel di permukaan kerasnya. Begitu patung itu dicabut, golem itu langsung ambruk.
Di atas punggung mereka tumbuh berbagai sayuran segar, kol, wortel, umbi, dan tanaman lainnya. Semua dipelihara dengan penuh perhatian, disiram, dipupuk, dan dirawat, seolah mereka sedang bertani di dunia permukaan. Untuk pertama kalinya sejak memasuki Tungeon, mereka bisa menikmati makanan non-monster. Sesuatu yang sederhana, sayuran segar, tapi sangat langka di tempat seperti ini. Setelah panen selesai, Senshi menancapkan kembali patung-patung kecil itu ke dalam tanah. Patung pengendali yang ia gunakan untuk meniturkan para golem. Ia menyiramnya dengan pupuk khusus. Golem-golem ini akan bangkit kembali setelah cukup waktu berlalu. Dengan bahan panen yang melimpah, mereka menyiapkan hidangan sederhana tapi penuh makna. Sayuran segar yang direbus perlahan dalam air bersih, diberi sedikit tambahan daging basilik sebagai sumber protein. Tidak ada bumbu berlebihan, tidak ada teknik mewah, tapi rasanya hangat, alami, dan menenangkan. Di tengah dunia bawah tanah yang keras dan tak kenal ampun, inilah momen langka di mana mereka bisa merasa seperti manusia biasa. Menikmati hasil bumi, merasakan kehangatan, dan melupakan sejenak bahwa mereka ada di dalam perut Tungeon. Setelah memanen sayuran dari ladang golem dan menikmati makan siang yang damai, Laios dan tim memutuskan untuk menuju ke sebuah bar bawah tanah. Menukar sebagian hasil panen dengan perlengkapan atau bahan baru untuk bekal. Pemilik bar yang curiga dan arogan menolak sayuran mereka mentah-mentah, bahkan tak segan mengusir mereka dengan sikap kasar. Ketegangan mulai memuncak, dan sebelum sempat diredakan, tragedi terjadi. Sebuah tombak tiba-tiba menembus dada salah satu penjaga bar. Kekacauan pun meledak. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi medan pembantaian. Rombongan orc menyerbu, menghabisi semua yang ada di dalam bar tanpa ampun. Tapi saat giliran Laios dan yang lainnya menjadi target berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Para orc tiba-tiba menghentikan serangan. Mereka mengenali seseorang dalam kelompok itu, yaitu Senshi. Bukan sebagai lawan, tapi sebagai pemasok sayur langganan mereka. Seperti bertemu kenalan lama di pasar, Senshi menyapa dengan tenang. Dari percakapan singkat terungkap bahwa kampung halaman para orc baru saja diganggu oleh kemunculan naga merah. Memaksa mereka untuk mengungsi dan mencari tempat tinggal baru di Tungeon bagian atas. Mendengar kemunculan naga merah, Laios terkejut dan menanyakan di mana naga itu berada. Namun orc menolak karena tak mau pemukiman mereka diketahui manusia. Para orc juga memaksa mengambil sayuran yang Senshi bawa. Sayangnya para orc ini tidaklah ramah. Mereka memaksa mengambil sayur-sayuran yang dibawa Senshi. Dalam situasi terdesak dan berada di bawah ancaman, Senshi akhirnya rela menyerahkan sayuran itu. Namun dengan satu syarat, mereka diizinkan bermalam di tempat para orc mengungsi. Sebagai tambahan, Senshi juga meminta satu barang temuan orc yang ternyata adalah ragi. Anggota kelompok yang lain sempat bingung, namun memilih mengikuti kemauan Senshi, karena mereka yakin Senshi pasti menyusun rencana. Dan benar saja, rencana itu bukan strategi pertempuran ataupun pelarian, melainkan membuat roti dari barang jarahan yang ditemukan di runtuhan bar bawah tanah. Sesampainya di permukiman orc, Laios dan teman-temannya ditempatkan di sebuah kandang ayam. Meski begitu, Senshi tetap tenang. Ia langsung meminta ragi kepada orc dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang ada. Ia mencampurkan tepung, garam, gula, ragi, dan juga air. Lalu mengaduk semuanya hingga membentuk adonan yang kental dan elastis. Sambil menunggu adonan mengembang, ketegangan memuncak ketika hasil terlibat perdebatan sengit dengan kepala suku orc, yaitu Zon. Mereka berselisih paham soal sejarah kelam antara ras elf dan orc. Konflik lama yang ternyata masih menyisakan luka mendalam di kedua pihak. Namun Senshi tetap fokus. Setelah adonan cukup mengembang, ia memanaskannya di atas api dan mulai mengukusnya dengan peralatan seadanya. Hasilnya, roti hangat bertekstur empuk yang mengejutkan semua orang, termasuk para orc. Makanan sederhana itu seketika meredakan ketegangan. Bahkan di tengah konflik dan ketidakpercayaan antar ras, roti buatan Senshi berhasil menjadi jembatan, membangkitkan kehangatan dan rasa hormat meski hanya sesaat. Malam pun tiba. Di tengah kehancuran dan kebekuan hubungan antar ras, hidangan menjadi jembatan. Dengan kol segar, daging ayam yang direbus, dan roti hangat hasil rampasan, mereka menggelar jamuan makan besar. Manusia dan orc duduk dalam satu lingkaran, tak ada senjata, hanya makanan.
Laios menyinggung tentang keberadaan naga merah yang dilihat oleh para orc. Di momen itulah Laios membuka hatinya. Ia menceritakan tujuan utama perjalanan ini, menyelamatkan sang adik yang ditelan oleh naga merah. Ia bersumpah tidak akan mengungkap lokasi tempat tinggal para orc karena tujuannya hanya untuk memburu naga merah dan menyelamatkan adiknya. Tersentuh oleh ketulusan itu, Zon menyerahkan sesuatu yang tak ternilai, yaitu peta lokasi naga merah. Zon menunjukkan di mana terakhir kali mereka menemukan naga merah. Misi mereka kini punya arah. Dengan perut kenyang dan hati lega, Laios dan kelompoknya kembali melanjutkan perjalanan menuju kedalaman yang lebih gelap, menuju pertemuan dengan musuh paling berbahaya yang pernah mereka hadapi, naga merah. Di sisi lain, kita diperlihatkan kelompok petualang lain yang dipimpin oleh seorang pria bernama Gabru. Mereka sedang menjelajahi Tungeon dan dalam salah satu pertempuran, mereka berhasil mengalahkan monster yang menghadang. Setelah pertarungan usai, salah satu anggota kelompok Gabru memeriksa tubuh monster tersebut dan menemukan sebuah kotak kecil di sakunya. Karena penasaran, mereka membuka kotak itu dan menemukan emas, permata, serta perhiasan berharga di dalamnya. Merasa cukup puas dengan temuan mereka, kelompok ini memutuskan untuk kembali ke permukaan. Namun adegan kemudian beralih ke kelompok Laios yang menyusuri jalan yang sama dan menemukan mayat-mayat dari kelompok Gabru berserakan di lantai Tungeon. Di sekitar mayat tersebut tampak tumpukan emas dan permata. Kelompok Laios mencoba menganalisis apa yang sebenarnya terjadi. Saat Laios mendekati tumpukan harta itu, pedangnya tiba-tiba bereaksi, bergerak sendiri seolah memberi peringatan. Tiba-tiba emas dan perhiasan tersebut berubah bentuk, menampakkan wujudnya yang asli sebagai makhluk aneh yang menyerang secara tiba-tiba. Marsil terkejut melihat bahwa benda-benda tersebut bukanlah harta biasa, melainkan serangga yang menyamar menjadi benda berharga. Di tengah kekacauan, Marsil tanpa sengaja mengeluarkan sihir pelumpuh yang akhirnya berhasil menjatuhkan makhluk itu. Dari kejadian itu, mereka menyimpulkan bahwa kelompok Gabru kemungkinan besar menjadi korban dari serangan serangga penyamar tersebut. Sementara itu, Senshi memeriksa makhluk-makhluk tersebut secara lebih detail dan menyatakan bahwa mereka masih bisa dikonsumsi. Ia mengolah serangga-serangga itu dengan berbagai cara untuk dijadikan makanan. Serangga koin ditumbuk lalu digoreng tipis menjadi kerupuk renyah. Kelapa mutiara dibersihkan, ditusuk lalu dipanggang hingga kecoklatan. Sementara itu, sarang serangga dipanaskan perlahan hingga mengental jadi selai manis beraroma tajam. Dengan bahan seadanya, Senshi menyajikan camilan unik. Kerupuk serangga, sate kelapang, dan selai harta karun lezat dan bergizi. 반세자. Meskipun awalnya diragukan, makanan hasil olahan Senshi ternyata dapat dinikmati dan memberi tenaga yang cukup untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menikmati makanan serangga, Jelcak menemukan satu tumpukan yang tidak ikuti masak dan hendak membuangnya. Ia bertanya kepada Senshi mengapa itu tidak digunakan. Senshi menjelaskan bahwa tumpukan itu adalah emas dan perhiasan yang asli, berbeda dari serangga penyamar yang tadi mereka temui. この食えない方は捨てちまってもいいのか？ 何を言ってる。 Saat malam mulai larut dan kabut dingin menyelimuti lorong bawah tanah, hawa menusuk tiba-tiba terasa, bukan dari alam tapi dari makhluk tak kasat mata. Hantu-hantu muncul satu persatu, mengerang dalam bisu, melayang perlahan di sekitar kelompok. Aura mereka dingin, membekukan, disertai sihir es yang mengganggu tubuh dan pikiran. Dalam ketegangan itu, kenangan akan Valin kembali, sosok lembut yang dulu bisa berbicara dengan roh, menenangkan mereka tanpa kekerasan. Kini, tanpa dirinya, mereka hanya bisa melawan. Namun, Senshi tak kehilangan akal. Ia segera menyiapkan ramuan khusus, air suci lintas agama khusus. Bukan air biasa, melainkan campuran alkohol kuat, gula, organ slime sebagai pengikat, rempah-rempah panas, dan serpihan serangga harta karun manis. Semua itu direbus perlahan di atas nyala lilin yang telah diberkati oleh berbagai ajaran suci yang pernah ia pelajari. Uapnya menyebar hangat dan tajam, cukup kuat untuk mengusir para roh. 聖水を詰めた瓶。まあ待て、紐で縛って。何あれ？
Hantu-hantu itu pun memutar seperti embun tersapu matahari pagi. Namun ada kejutan, karena hawa dingin dari para hantu masih tersisa, cairan air suci yang tersisa membeku perlahan, menciptakan lapisan lembut seperti es serut. Senshi mencicipinya dan menyebutnya sorbet pengusiran setan. Laios menatap sorbet itu diam-diam. Di balik senyum tipisnya, ia hanya bisa berbisik dalam hati, andai Valin ada di sini. Kelompok Laios menemukan sebuah ruang makan tua, gelap, dan dipenuhi debu. Tampak tak berpenghuni, tapi dindingnya dipenuhi potret-potret besar. Sekilas tampak seperti lukisan biasa, namun sebenarnya lukisan itu hidup dan berbahaya. Laios, si pecinta monster dan makanan, tak tahan menahan rasa ingin tahunya. Ia mengikat tali di pinggangnya dan meminta Senshi untuk bersiap menariknya keluar jika terjadi sesuatu. Tanpa ragu, ia masuk ke dalam salah satu lukisan. Apa yang ia temukan di dalam sungguh tak biasa. Ia melintasi dari satu lukisan ke lukisan lainnya. Setiap lukisan menampilkan potongan kehidupan seorang pangeran bernama Delgal. Dari kelahirannya yang mewah, masa kecil yang penuh kemegahan, hingga pernikahan agungnya. Tapi kisah itu tak berakhir bahagia. Sang raja tewas karena racun dan Delgal mewarisi tahta dalam kesendirian. Namun yang paling mencurigakan adalah kehadiran elf misterius di tiap lukisan. Elf itu mengenali Laios, bahkan mencurigainya sebagai ancaman bagi Delgal. Tanpa basa-basi, sang elf menyerang. Untung saja Senshi berhasil menarik Laios keluar sebelum terlambat. Laios menyimpulkan satu hal, meski terlihat menggoda, makanan dalam lukisan itu hanyalah ilusi. Bahkan setelah dimakan, makanan itu akan lenyap dari perut begitu ia keluar dari lukisan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat suasana mulai tenang, Cilcak menyadari keberadaan Mimik, monster licik yang menyamar sebagai peti harta karun. Tapi karena trauma masa lalunya, ia memilih diam. Malam pun tiba, lapar dan tak bisa tidur, Cilcak memutuskan mencari air. Tanpa sadar, ia mengikuti seekor serangga harta karun ke ruangan tersembunyi. Tapi begitu masuk, pintu tertutup rapat. Terjebak, ia mencari jalan keluar. 仕掛けを解けば開く。ミミックは触らなければ適当に押したところで口差しだし。 Lelah dan frustasi, Cilcak duduk di atas sebuah kotak kayu yang ternyata adalah Mimik. Mimik langsung menyerang. Dalam kepanikan, Cilcak mengobrak-abrik ruangan hingga menemukan tuas tersembunyi. Ia berhasil kabur dan secara tak sengaja menjebak Mimik di balik pintu yang tertutup. Marsil dan yang lainnya menemukan Cilcak lemas di lantai, dengan Mimik yang terjebak tak jauh darinya. Dan disinilah sesi memasak kembali dimulai. Senshi ingin mencoba memasak Mimik. Daging monster ini direbus dalam air garam, dan hasilnya tampak seperti kepiting raksasa. Tapi sendok tidak dapat menjangkau daging di dalamnya. Senshi pun meminta alat membuka pintu milik Cilcak. Meski enggan, akhirnya alat itu digunakan untuk membongkar cangkang keras Mimik. Laios lalu memberi Cilcak daging Mimik. Ragu dan jijik, tapi tak ada pilihan. Cilcak pun memakannya. Di tengah makan, Cilcak akhirnya meluapkan kekesalannya. Ia muak diperlakukan seperti anak kecil. Dan saat itulah rahasia besar terungkap. Tubuhnya memanglah kecil, tapi usianya sudah 29 tahun. Suasana pun terdiam. Tapi Marsil, sang elf berusia lebih dari 100 tahun hanya tersenyum. Bagi dia, usia segitu belum ada apa-apanya. Dan yang mengejutkan ternyata Laios adalah anggota termuda di antara mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan kelompok Kapru yang telah dibangkitkan oleh sekelompok pengambil mayat. Manusia yang punya kemampuan membangkitkan orang mati. Begitu sadar, Kapru dan teman-temannya langsung panik. Harta yang mereka bawa telah hilang. Padahal kelompok pengambil mayat sebenarnya tahu bahwa harta itu hanyalah monster yang menyamar. Namun mereka sengaja tidak memberitahu. Sebaliknya mereka memprovokasi Kapru dengan mengatakan bahwa kemungkinan ada kelompok lain yang menjarah harta mereka. Situasi makin panas saat Kuro, seekor anjing dengan penciuman luar biasa, menghendus sehelai rambut yang tertinggal. Dengan yakin ia mengatakan bahwa rambut itu milik seorang elf. Dipenuhi emosi dan kesalahpahaman, Kapru dan kelompoknya bersiap mengejar mereka untuk membalas dendam. Namun langkah mereka terhenti.
Kelompok pengambil mayat menagih bayaran atas jasa mereka menghidupkan kembali para petualang ini. Kelompok Laios melanjutkan perjalanan dan kini tiba di lantai 4, sebuah wilayah luas yang tampak tenang dari permukaan namun menyimpan bahaya di bawah airnya. Di hadapan mereka membentang sebuah danau besar, jalan satu-satunya untuk menyeberang. Marsil mengusulkan solusi praktis, menggunakan sihir berjalan di atas air, efisien, cepat, dan menurutnya aman. Mendengar hal itu, Senshi benar-benar menolak menggunakan sihir di tubuhnya. Namun Laios tetap memaksanya karena hanya itu satu-satunya cara untuk menyeberangi danau dengan cepat. いや俺が抑えている間にしかない船では危険 Namun ketika Laios mendorong Senshi untuk menguji sihir Marsil, terkejut lantaran sihirnya tidak bekerja kepada Senshi. Laios dan Marsil melihat tubuh Senshi dan menemukan jenggotnya yang menggumpal dan dipenuhi kotoran bahkan sisa darah dari berbagai monster, dan Senshi tidak pernah mencucinya. Hal itulah yang menyebabkan sihir Marsil tidak bisa digunakan pada Senshi. Namun Senshi memiliki ide sendiri. Ia mengambil cangkang dari monster mimik dan mencelupkannya ke air. Seketika ada monster yang muncul dari dasar air. Itu adalah Kelpie. Senshi mengenal monster itu ketika ia sering memancing di danau ini, dan bahkan sudah menamainya yaitu Ane. Senshi ingin menyeberangi danau itu dengan menunggangi Ane. Laios mendadak menahannya. Naluri petualangannya menjerit. Monster tetaplah monster. Meski terlihat jinak, Kelpie tetaplah makhluk buas yang bisa menipu. Tapi Senshi keras kepala, menganggap itu hanya paranoia. Senshi menaiki punggung Ane, dan benar saja, monster itu membawa Senshi tenggelam ke dalam danau. Melihat itu, Laios dan para kru bergerak cepat. Ia melemparkan tali ke arah ekor Ane, lalu menyelam mengejar Senshi yang terseret ke dasar air. Laios berhasil menarik perhatian Kelpie, lalu menusuk dadanya dengan pedang hingga makhluk itu kehilangan kekuatannya. Marsil dan Cilcak menarik tubuh Senshi, Laios, dan bangkai Ane ke permukaan. Senshi terdiam, dikhianati oleh makhluk yang selama ini ia percaya. Rasa kecewanya jelas terlihat. Namun ia tak membiarkan apapun terbuang sia-sia. Dengan ekspresi tenang, ia mengambil kapaknya, bersiap mengolah daging Ane menjadi hidangan. Marsil juga meminta lemak dari Ane untuk membuat sesuatu. Sementara itu, Laios dan Cilcak memutuskan menyusuri tepi danau. Mereka menemukan kelompok Kapru, kembali tewas setelah sebelumnya dibangkitkan. Tak jauh dari sana, bangkai Tuyung tergeletak, menandakan pertempuran antara dua pihak yang saling membunuh. Laios seperti biasa langsung tertarik pada satu hal, rasa daging Tuyung. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Cilcak menegurnya dengan keras dan menolak ide gila itu. Sebagai gantinya, Laios menemukan jelai yang dijatuhkan oleh rombongan Kapru sebelum mereka tewas. Bagi orang biasa, itu mungkin hanya sisa-sisa tak berarti, tapi bagi Laios tak ada bahan makanan yang boleh terbuang. Dengan sigap, Laios merendam jelai yang ia temukan, lalu merebusnya perlahan hingga mengental menjadi bubur hangat. Untuk menambah rasa sekaligus nilai gizi, ia mencampurkan potongan daging mimik, lalu memasukkan sejenis tumbuhan air yang tumbuh di atas kepala Tuyung. Cilcak sempat mencoba mencegahnya, namun Laios menganggap tumbuhan itu hanyalah bagian dari kamuflase biasa, bukan bagian dari tubuh si Tuyung. Dengan perpaduan bahan yang tepat dan proses memasak yang hati-hati, bubur pun siap disajikan. Aromanya menggoda dan teksturnya tampak lembut. Marsil mencicipinya terlebih dahulu dan langsung menyukainya. Namun tak lama kemudian Cilcak memperhatikan sesuatu yang janggal. Ada butiran telur kecil dalam bubur itu. Dengan curiga, ia langsung menanyai Laios. Dan benar saja, Laios mengakui bahwa telur-telur itu berasal dari tumbuhan yang menempel di kepala Tuyung. Artinya mereka baru saja menyantap telur Tuyung. Marsil memberikan sebuah sabun kepada Senshi, sabun istimewa yang ia buat sendiri dari lemak Ane. Tanpa ragu, Senshi menerimanya dengan senyum puas, lalu segera menggosokkannya ke janggutnya yang lebat. Setelah janggutnya bersih dari segala kotoran dan energi asing, Marsil kembali mencoba sihirnya. Dan kali ini sihirnya berhasil. Energi sihir mengalir lancar ke tubuh Senshi, membuktikan bahwa sumber gangguannya memang berasal dari kotoran yang menempel di janggutnya. Perjalanan pun berlanjut.
Mereka mulai menyeberangi tanah luas yang sunyi, namun langkah mereka tiba-tiba terhenti. Dari kedalaman muncul sosok raksasa mengerikan, seekor kraken. Seekor kraken menghadang jalan mereka. Serangan mendadak itu membuat rombongan sempat kewalahan. Namun Senshi segera menyusun rencana. Dengan cepat, Marsil melancarkan sihir berjalan di atas air, bukan kepada mereka, tapi kepada kraken itu sendiri. Akibatnya, sang monster tidak bisa lagi menyelam, terperangkap di permukaan air. Inilah saat yang ditunggu. Dengan trisula di tangan dan tekad membara, Senshi melompat ke depan. Ia menargetkan titik lemah kraken dan dalam satu serangan presisi berhasil menghabisinya. Senshi mencoba memanfaatkan monster itu. Namun setelah dicoba, dagingnya keras dan berbau amis. Dari tubuh kraken yang baru saja tumbang, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Seekor cacing parasit raksasa yang selama ini menginfeksi monster laut itu. Namun bukannya merasa cicik atau takut, Senshi justru menatap makhluk itu dengan penuh semangat sebagai bahan masakan. Dengan tangan terampilnya, Senshi membersihkan parasit itu, lalu memanggilnya perlahan dalam saus racikan khusus. Mirip dengan teknik memasak belut ala Jepang, aroma gurih mulai menyebar, menggoda siapapun yang menghirupnya. Namun sebelum hidangan selesai disajikan, Layus yang tak sabar sudah diam-diam mencicipi cacing itu dalam keadaan mentah. Rasa ingin tahunya memang seringkali melampaui akal sehat. Setelah masakan siap, mereka pun berkumpul menikmati hasil kerja Senshi. Dagingnya renyah di luar, lembut di dalam, dan balutan saus pedas manisnya mengingatkan pada kabayaki, belut panggang yang disajikan di restoran-restoran Jepang. Namun tak lama berselang, Layos mulai mengeluhkan rasa sakit perut. Tubuhnya menegang, wajahnya menahan nyeri. Senshi yang melihat kondisinya segera menyimpulkan, kemungkinan besar Layos telah terinfeksi oleh parasit yang hidup dalam parasit kraken itu sendiri. Malam pun menjelang, dan mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Dan Layos tertidur dengan parasit yang masih menusuk-nusuk perutnya. Scene berpindah memperlihatkan kilas balik kisah Marsil dan Valin. Marsil digambarkan sebagai siswa cemerlang yang dihormati, namun merasa terasing. Pertemuannya dengan Valin yang memiliki pendekatan praktis terhadap sihir dan pemahaman mendalam tentang ekosistem Dungeon membuka wawasan baru bagi Marsil. Mereka menjalin persahabatan melalui eksperimen bersama dan penjelajahan Dungeon yang memperkuat ikatan mereka. Setelah kejadian pahit yang menimpa Layos, kelompok itu akhirnya bisa beristirahat dan memulihkan diri. Tubuh Layos masih lemah akibat infeksi cacing parasit dari kraken. Namun setelah perawatan dan makanan hangat, kondisinya berangsur membaik. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri hutan lembab dan celah-celah batu di sekitar danau bawah tanah. Saat siang mencapai puncaknya, mereka berhenti di sebuah mata air jernih yang mengalir tenang, tempat yang tampak aman untuk mencuci dan mengisi kembali persediaan air. Marsil mengambil kesempatan itu untuk mencuci pakaian dan membilas tubuhnya dari kotoran dan darah pertempuran sebelumnya. Namun tanpa sengaja, aktivitas Marsil memprovokasi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari monster biasa. Dari dasar air yang tampak damai muncul Undin, roh air purba. Sosok tak berwujud dengan bentuk seperti pusaran air yang menyala kebiruan. Kehadirannya bukan sekedar ancaman, ia adalah manifestasi dari kekuatan sihir murni yang murka karena ketenangannya terusik. Tanpa sempat bereaksi penuh, serangan Undin menerjang. Arus air yang meledak seperti tombak menghantam Marsil dan melemparkannya ke bebatuan. Tubuhnya terbanting keras, luka dan memar memenuhi tubuh elf itu. Layos dan yang lain mencoba melawan, namun Undin terlalu kuat untuk dikalahkan dengan kekuatan fisik. Beruntungnya, Undin hanya mempertahankan wilayahnya dan tak mengejar lebih jauh. Setelah pertempuran itu reda, mereka segera membawa Marsil ke tempat yang aman. Melihat kondisi Marsil yang lemah akibat kehilangan darah, Senshi langsung mengambil tindakan. Ia membuka tas bawaannya, mengeluarkan potongan hati kelpie yang telah ia simpan.
bagian organ dalam yang kaya zat besi dan bergizi tinggi. Ia mulai memasak. Dengan alat seadanya, Senshi membersihkan hati dari darah dan serat kasar, lalu memotongnya kecil-kecil agar mudah dimasak. Ia menumisnya dengan bawang liar dan rempah-rempah gunung yang mereka kumpulkan di sepanjang perjalanan. Uap aromatik mulai memenuhi udara saat potongan hati kelpi berubah warna menjadi kecoklatan, melepaskan aroma gurih yang dalam. Hidangan itu sederhana, tapi dibuat dengan penuh pemahaman akan nutrisi dan kebutuhan tubuh yang sedang terluka. Saat disajikan, Marshall hanya bisa mencicipi sedikit. Matanya masih sayu, tubuhnya belum kuat, tapi ia sempat mengeluh setengah bercanda karena tidak diberi bagian daging kelpi yang lebih enak. Senshi hanya tersenyum kecil. Untuknya, menyembuhkan teman adalah prioritas. Makanan lezat bisa menunggu. 少し元気が戻っ Dari atas ruangan, tampak sekelompok orang lain yang mengamati aktivitas kelompok Laios yang sedang memasak. Ternyata mereka berdua adalah kelompok baru, dua peneliti kurcaci eksentrik bernama Tuan dan Nyonya Tansu, didampingi oleh dua pengawal kembar misterius, Kakak dan Kiki, serta seorang wajah lama yang mengejutkan, yaitu Namari, mantan rekan petualangan mereka yang dulu pernah meninggalkan tim. Namari menyapa Laios dan memperkenalkan kelompok barunya. Marshall terlihat tidak senang melihat kehadiran Namari, mengingat masa lalu mereka. Namun, Laios tetap menyambutnya dengan hangat. Ia segera menanyakan apakah kelompok mereka memiliki sihir penyembuh karena Marshall sedang dalam kondisi lemah. Sayangnya, Tuan Tansu justru meminta imbalan untuk menyembuhkannya. Karena tak memiliki harta berharga, Laios malah menawarkan daging kelpi panggang. Tapi tawaran itu ditolak mentah-mentah. Tanpa banyak basa-basi, mereka melanjutkan ekspedisi. Laios sempat memperingatkan bahwa di depan ada roh air undin yang sedang mengamuk. Namun peringatan itu diabaikan. Tuan Tansu yang berasal dari bangsa kurcaci yang konon hidup berdampingan dengan roh merasa yakin mereka tidak akan diserang. Dengan penuh percaya diri, Tuan Tansu menyapa Undin. Namun hal itu justru memicu kemarahannya. Undin menyerang dan Tuan Tansu dengan egois menjadikan Namari sebagai tameng. Namari pun langsung tewas di tempat. Mereka semua panik dan bergegas melarikan diri. Untungnya, kematian di dalam tungel tidak bersifat permanen, seperti yang kita tahu. Tubuh Namari segera dipulihkan berkat sihir Rinitense milik Tuan Tansu. Saat sadar kembali, Namari langsung meluapkan kemarahannya atas tindakan pengecut Tuan Tansu. Senshi memperhatikan sihir Rinitense tersebut dan merasa ada yang aneh. Menurutnya, orang yang sudah mati seharusnya tidak dihidupkan kembali sembarangan. Tuan Tansu lalu mengungkapkan bahwa tujuan mereka datang ke Tungeon adalah untuk meneliti lingkaran sihir. Ia juga menyindir bahwa para pengawalnya tidak bisa diandalkan dan menawarkan kesepakatan kepada Laios. Ia akan menyembuhkan Marshall sebagai imbalan jika Laios mau menjadi pengawalnya. Tanpa pikir panjang, Laios pun menyetujuinya. Saat dalam perjalanan, Namari melihat pedang usang yang digunakan Laios dan menyarankan untuk diganti. Ia juga memarahi Senshi karena kapaknya yang tidak pernah dirawat. Ketegangan meningkat. Namun Laios tiba-tiba merasakan kehadiran monster di terowongan dan peringatkan semuanya untuk waspada. Tuan Tansu yang tidak sabar langsung merintahkan Kiki untuk memeriksa. Tapi Kiki justru disergap oleh monster tentakel dan diseret ke atas. Laios meminjam helm milik Senshi dan melakukan rencana aneh yang membuat Namari dan Senshi kebingungan. Ia memancing tentakel dengan batu, lalu terseret ke atas bersama makhluk itu. Dengan cepat, Laios memotong bagian tentakel yang melilit panah milik Kiki. Senshi menangkap panah tersebut dan melemparkannya ke Namari, yang langsung membidik bagian sensitif monster dan berhasil melepaskan Kiki dari cengkramannya. Namun, serangan itu meninggalkan luka. Wajah Laios membengkak akibat serangan tentakel dan tangan Senshi pun juga terjebak lilitan makhluk itu. Laios membuka jurnal monsternya dan menemukan cara melepaskan tentakel dengan air cuka dan sedikit sayatan pada kulit tentakel itu. Tapi sebelum melepaskannya, mereka justru penasaran dengan rasanya. Akhirnya Laios, Senshi, dan Cilcak mencicipi tentakel itu.
dan ternyata enak. Setelahnya, tentakel pun terlepas dari tangan Senshi. Tuan Tansu yang selesai menyembuhkan Kiki, lalu menyembuhkan luka Laios dan Marsil. Kondisi Marsil segera membaik meskipun hubungan antara dia dan Namari masih canggung. Rombongan bersiap melanjutkan perjalanan, tapi Undin ternyata masih belum tenang. Tuan Tansu memutuskan untuk kembali ke permukaan menggunakan sihir teleportasi. Laios pun meminta Marsil untuk ikut naik, karena sihirnya hampir habis dan dikhawatirkan bisa membahayakan kesehatannya. Namun Marsil bersikeras tetap tinggal demi menyelamatkan Valin. Namari lalu menyela, menanyakan bagaimana rencana Laios melawan naga merah hanya bertiga. Mendengar hal itu, Marsil malah meminta Namari untuk bergabung kembali dengan mereka. Namun Cilcak segera menghentikannya karena keputusan itu bisa merusak reputasi Namari sebagai petualang. Setelah penolakan itu, Marsil menyampaikan niatnya untuk memulihkan sihir dengan meminum Undin. Sebagai roh unsur murni, Undin adalah manifestasi energi sihir. Jika bisa dikonsumsi, maka kekuatannya bisa diserap. Masalahnya, mereka belum tahu cara mengalahkan Undin. Saat itulah Marsil melihat wajan milik Senshi dan bertanya apakah benda itu bisa dijadikan tameng. Cilcak ragu karena serangan Undin bisa menghancurkan batu, tapi Senshi menjelaskan bahwa itu adalah wajan pusaka turun-temurun yang sudah teruji kekuatannya. Wajan itu dulunya adalah sebuah tameng, namun Senshi berubahnya menjadi sebuah wajan. Namari yang memeriksa wajan itu langsung tahu, wajan tersebut terbuat dari adaman, logam legendaris yang sangat keras dan tahan panas. Hanya pandai besi tingkat tinggi yang mampu menempanya. Ia pun sadar Senshi bukan hanya koki dan petarung, tapi juga seorang pandai besi jenius. Mereka pun menyusun rencana untuk menjebak Undin. Namun serangan roh itu sangat kuat hingga membuat Laios terpental. Namari segera menggantikannya, dan bersama Senshi mereka menahan Undin di dalam panci, lalu memanaskannya di atas api. Meski panas luar biasa membakar tangan mereka, keduanya berhasil menahan dan merebus Undin hingga makhluk itu takluk. Marsil ingin segera meminum cairan Undin, tapi Senshi punya ide yang lebih baik, mengubahnya menjadi sup penuh energi magis. Senshi dan Marsil memotong tentakel, petis kelpi, kentang, wortel, dan bawang bombay seukuran gigitan. Semua bahan ditumis untuk mengeluarkan aroma alaminya, lalu direbus bersama dalam cairan Undin yang bukan hanya sekedar air, melainkan sumber sihir murni. Setelah direbus perlahan hingga daging empuk dan sayuran matang sempurna, sup itu pun siap disajikan. Aromanya gurih, rasanya lembut dan penuh kekuatan sihir. Namari yang awalnya ragu akhirnya mencicipinya, lalu terkejut dan bahkan menyuruh Tuan Tansu untuk mencobanya juga. Setelah menikmati makanan itu dan menyembuhkan kekuatan sihir Marsil, kelompok Laios akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, berpisah kembali dengan Namari dan rombongannya. Perjalanan kelompok Laios menuju lantai kelima Dungeon dipenuhi rintangan mematikan. Satu-satunya jalan turun adalah sebuah tangga sempit yang dipenuhi tentakel beracun, menjulur dari celah-celah dinding dan lantai. Ruang gerak mereka terbatas. Satu kesalahan bisa berakibat fatal. Tiba-tiba, pedang Laios direbut oleh seekor katak raksasa berlendir dengan lidah yang panjang. Marsil segera bereaksi dan berhasil membunuhnya. Namun, katak lain muncul dan merampas tongkat sihir milik Marsil. Bahkan senjata Senshi ikut menjadi incaran. Di tengah kepanikan, Cilcak memperhatikan sesuatu yang krusial. Tentakel tidak melukai katak raksasa. Artinya, kulit mereka kebal terhadap racun. Ia juga melihat sebuah jebakan tepat di sisi katak tersebut. Dengan cepat, ia menyusun rencana, menggunakan kulit katak untuk meredam efek racun, lalu mengaktifkan jebakan. Namun sebelum berhasil, katak raksasa menelan Cilcak. Untungnya, jebakan berhasil aktif dan menyelamatkannya dari kematian.
Laios pun mendapatkan ide, membuat mantel dari kulit katak agar mereka bisa melewati tangga racun dengan aman. Sementara ia dan Cilcak sibuk menjahit kostum, Senshi mulai memasak. Seluruh tentakel diolah seperti spaghetti, bagian lainnya dibentuk menyerupai kenoji, lalu ditumis bersama daging katak raksasa dalam minyak zaitun, bawang putih, dan cabai. Aroma gurih pedas memenuhi udara, sementara Marsil hanya bisa memandang dengan jijik melihat bahan-bahan yang digunakan. Setelah melewati tangga berbahaya, mereka tiba di lantai kelima, reruntuhan kota kastil. Benteng tua milik kaum Orc yang kini sunyi dan ditinggalkan. Pilar-pilar batu dan menara pengawas masih berdiri kokoh, meski diliputi debu dan lumut. Namun ada yang mengganggu. Laios melihat jejak kaki besar, bekas cakar, dan goresan pada dinding. Itu jelas adalah jejak naga merah, monster kuat yang pernah mereka hadapi dan kini menjadi kunci untuk menyelamatkan Valin. Anehnya, naga itu seharusnya sedang hibernasi. Apa yang membangunkannya? Kondisi tim jauh dari ideal. Valin belum ditemukan, Namari dan Suro tak bersama mereka. Marsil pun belum pulih dari kekurangan mana. Meski begitu, mereka tak punya waktu untuk menunggu. Laios menyusun rencana, memancing naga merah masuk ke gang sempit kota, lalu meruntuhkan bangunan tua di atasnya. Senshi menyarankan untuk memanfaatkan material reruntuhan sebagai jebakan. Cilcak mulai menyiapkan peledak sederhana dari bahan yang mereka temukan. Sementara itu, di tunnel luar Tungeon, konflik baru muncul. Tuan Tansu kembali dari ekspedisi dan melapor langsung kepada penguasa pulau, otoritas tertinggi yang mengatur Tungeon. Ia menyampaikan kabar mengejutkan. Bangsa Elf Barat secara resmi mengajukan permintaan untuk mengambil alih kendali atas Tungeon. Namun di balik permintaan itu tersimpan ambisi tersembunyi. Elf ingin menguasai sihir keabadian yang melindungi petualang di dalam Tungeon. Mantra langka yang menjaga jiwa tetap tertambat di tubuh meski mati, selama masih berada dalam batas Tungeon. Tansu mencurigai bahwa para elf bukan ingin menjaga keseimbangan, melainkan memonopoli kekuatan tersebut demi kepentingan mereka sendiri. Penguasa pulau pun membuat keputusan penting, menolak permintaan elf dan mendukung para petualang yang sudah berada di dalam Tungeon. Namun satu hal jelas, sebelum siapapun bisa menyentuh sihir itu, penyihir gila penguasa Tungeon harus dikalahkan terlebih dahulu. Laios, Cilcak, dan Marsil memeriksa kembali lingkungan kastil untuk memastikan semua bagian rencana berjalan sesuai harapan. Menjelang pertarungan, Senshi menyiapkan hidangan penambah semangat, potongan daging katak raksasa yang dilapisi tepung roti lalu digoreng hingga renyah keemasan. Hidangan disajikan dengan saus anggur merah yang dimasak bersama bawang, menciptakan rasa kaya dan aroma menggoda. Makanan hangat untuk menyambut pertempuran besar. Namun saat mereka sedang menyantap hidangan tersebut, tanah bergetar dan bayangan besar muncul dari kejauhan. Naga merah mulai menampakkan diri. Melihat itu, tanpa ragu kelompok Laios langsung menjalankan rencana yang telah mereka siapkan. Pertempuran penentu pun dimulai. Laios, Senshi, dan Cilcak memancing naga merah keluar dari sarangnya. Setelah naga terpancing dan tepat berada di bawah bangunan yang telah disiapkan, Marsil meledakkan bangunan itu. Reruntuhan pun menimpa naga tersebut. Namun di luar dugaan, naga merah jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Ia mampu bangkit dan menghempaskan puing-puing yang mentimpanya. Akibat hempasan itu, para petualang terpental. Saat naga mencari keberadaan mereka, ia tidak menyadari bahwa Laios berada tepat di bawahnya. Melihat kesempatan, Laios bersiap menusuk leher naga, titik kelemahan makhluk itu. Namun tiba-tiba, Kensuke, pedang hidup milik Laios, melarikan diri karena merasakan ancaman yang sangat besar. Keberadaan mereka akhirnya terdeteksi. Sang naga berhasil memojokkan mereka dan bersiap menyemburkan api ke arah mereka. Beruntung, Marsil berhasil mengalihkan perhatian sang naga. Melihat celah itu, Senshi dengan sigap mencoba menyerangnya dengan kapak. Namun percuma, sisik naga terlalu keras. Kapak Senshi pun hancur seketika. Tak kehabisan akal, Senshi mengeluarkan pisau dapurnya. Pisau koki miliknya ternyata terbuat dari mitril. Laios mencoba menusukkan pisau tersebut dan benar saja, senjata itu mampu menembus sisik naga.
Namun sayangnya pisau itu terlalu kecil untuk memberi luka fatal. Dengan keberanian tinggi, Senshi mengorbankan diri untuk mengambil kembali pedang Laios. Tapi naas, naga berhasil menginjak tubuh Senshi. Cilcak yang melihat pisau tertancap di tubuh naga segera mencabutnya dan melemparkannya tepat ke mata kiri sang naga. Naga mengerang kesakitan. Senshi memanfaatkan momen itu untuk melemparkan pedang Gensuke ke arah Laios. Namun sesaat setelah itu, Cilcak dan Senshi tertimpa reruntuhan akibat hempasan dari naga merah. Laios bergegas menuju atas bangunan. Namun tiba-tiba Marsil muncul dari arah perlawanan dan menabraknya. Dalam kekacauan itu, Laios menyusun rencana. Ia ingin memanfaatkan kondisi mata kiri naga yang tak bisa melihat. Ia mengambil wajan milik Senshi, lalu meminta Marsil menggunakan sihir peledak. Ledakan itu melontarkan tubuh Laios ke arah naga. Ia mendarat tepat di wajah naga merah. Namun naga itu berhasil menggigit kaki Laios. Dalam kondisi terjepit, Laios tetap bertahan dan menusuk bagian leher naga, titik vital yang telah diincarnya sejak awal. Tepat saat itu, naga merah mulai tumbang. Namun sebagai harga dari kemenangannya, kaki Laios terputus akibat gigitan tersebut. Dalam keadaan pingsan, ingatan masa lalu menyeruak. Laios teringat pertama kali melihat Valin bisa berkomunikasi dengan hantu. Saat itu, mereka sedang berada di sebuah kuburan dan ada roh yang mencoba meminta tolong. Namun, hawa dingin dari roh tersebut justru melukai Laios. Valin dengan tenang mengambil tongkat kayu dan berhasil mengusir roh itu. Warga pun mulai berdatangan. Valin menjelaskan bahwa roh tersebut hanya ingin cincinnya dilepaskan karena cincin itu mengekang jiwanya dan mencegahnya beristirahat dengan tenang. Para warga yang mendengar hal itu pun mulai ketakutan karena Valin mampu melihat hantu tersebut. Kenangan itu buyar saat dalam mimpinya Valin mengucapkan selamat tinggal kepada Laios. Laios pun terbangun. Dengan sigap, Marsil segera menutup pendarahan dan tanpa panik ia mengambil potongan kaki Laios lalu menyambungkannya kembali menggunakan sihir. Setelah itu, Marsil mencari Cilcak dan Senshi. Ia membaca mantra penyembuh untuk mereka. Namun sihir penyembuh yang cepat memiliki efek samping, rasa sakit yang luar biasa. Setelah semuanya pulih dari luka-luka mereka, kelompok itu mulai mengiris tubuh naga perlahan untuk mencapai organ-organ dalamnya. Mereka berharap dapat menemukan Valin yang ditelan oleh sang naga. Namun harapan itu pupus. Naga merah ternyata belum sempat hibernasi, yang seharusnya memperlambat proses pencernaan. Akibatnya pencernaan berlangsung sangat cepat. Yang mereka temukan dari tubuh naga itu hanyalah tongkat sihir milik Valin dan tengkoraknya. Mereka sempat mempertimbangkan untuk membawa tulang-tulang itu ke permukaan demi memanggil pembangkit profesional. Namun berbagai kendala menghadang. Situasi itu membuat mereka terpojok secara emosional. Laios terlihat kehilangan harapan dan bahkan Senshi pun tak bisa memberikan saran apapun. Dalam keputusasaan yang mendalam, Marsil membuat keputusan besar, melakukan ritual kebangkitan sendiri. Namun bukan dengan sihir biasa, melainkan sihir hitam kuno, ilmu terlarang yang disembunyikannya selama ini. Marsil rela mengotori tangannya jika itu satu-satunya cara untuk membangkitkan Valin. Sihir hitam kuno merupakan bentuk sihir kuat namun sangat dikecam oleh komunitas penyihir. Marsil mengaku telah mempelajarinya secara diam-diam, takut dianggap sebagai penyihir yang jahat. Keputusan ini mengejutkan semua anggota kelompok. Kini, keputusan akhir berada di tangan Laios. Apakah ia rela Valin dihidupkan dengan cara yang bertentangan dengan etika? Laios tidak punya pilihan lain. Ia terpaksa menyetujui itu agar Valin bisa hidup kembali. Untuk mengembalikan Valin, Marsil membutuhkan media fisik baru. Mereka menggunakan daging naga merah, satu-satunya bahan yang tersedia untuk membentuk ulang tubuh Valin. Marsil menggores telapak tangannya dan menggambar lingkaran sihir dengan darah. Mereka menyusun kembali tulang Valin satu persatu, memilahnya dari tulang naga dan sisi monster lain yang tercampur. 丸っこい方が人のあばら骨ね。そして、よし。完成！
Dengan rumus sihir kuno yang kompleks, Marsil menumbuhkan kembali otot, jaringan, dan organ tubuh Valin, memanggil dan mengikat roh Valin kembali ke jasadnya, menggabungkan esensi manusia dan naga menjadi satu. Resiko dari ritual ini sangat besar, gagal sedikit saja bisa menciptakan chimera atau jiwa terjebak di antara dunia. Darah mulai menyelimuti kerangka Valin. Tubuh perlahan terbentuk. Setelah mantra terakhir dilantunkan, Marsil jatuh tak sadarkan diri karena kelelahan. Laios memeluk tubuh adiknya yang baru terbentuk sambil menahan haru. Perjuangannya selama ini akhirnya tidak sia-sia. Valin bangkit kembali, utuh, sehat, dan hidup. Namun ada yang berbeda. Ia sempat tampak linglung dan kosong, namun kesadarannya perlahan pulih. Sementara Marsil terbaring lemah karena habis-habisan mengerahkan kekuatan. Laios membangunkan Marsil dan mengatakan jika Valin telah kembali. Marsil dengan haru berlari dan mendekap tubuh Valin. Cilcak pun juga memperkenalkan Senshi kepada Valin. Kelompok ini akhirnya bersatu kembali dalam kelegaan dan kebahagiaan yang penuh ketegangan. Untuk memulihkan diri, Marsil dan Valin mandi bersama di sebuah kolam air hangat bawah tanah. Valin mengungkapkan demi menyelamatkannya, mereka semua melakukan hal nekat, bahkan Valin menyadari lingkaran sihir yang dibuat oleh Marsil. Di sana, Valin meminta maaf atas semua hal yang terjadi. Namun Marsil menenangkan karena mereka semua telah bersatu kembali. Sementara itu, Laios termenung memikirkan cara kembali ke permukaan. Cilcak terlihat gelisah, ia menyadari bahwa Marsil telah menggunakan sihir ilegal, sesuatu yang bisa membawa bencana besar di masa depan. Marsil tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata bahwa ia belajar sihir hitam bukan untuk kehancuran, melainkan untuk kebaikan, ibarat pisau dapur yang bisa digunakan memasak atau membunuh. Ia meminta semua anggota kelompok untuk melupakan apa yang terjadi. Namun perhatian mereka teralihkan saat menyadari Senshi tidak terlihat sejak tadi. Valin mengatakan ia melihat Senshi berjalan membawa wajan dan kayu bakar menuju lokasi naga merah yang masih mengandung gas alami berbahaya. Mereka segera berlari untuk memperingatkannya, tapi terlambat, ledakan pun terjadi. Namun mereka semua terselamatkan oleh lingkaran sihir pelindung yang melindungi mereka. Ternyata itu adalah ulah Valin. Dengan refleks, ia memunculkan perisai sihir tanpa tongkat ataupun mantra. Valin pun bingung dengan kekuatan barunya. Senshi yang tidak terpengaruh oleh ledakan malah memanfaatkan api dari dalam naga merah yang masih menyala untuk memasak. Ia memulai sesi memasaknya, adonan roti yang dibaluri bawang bombay dan keju. Roti dipanggang langsung di atas sisik naga yang panas dengan sedikit tepung agar tidak lengket. Daging dari ujung ekor naga dikuliti dan direbus menjadi sup ekor naga. Potongan daging lainnya dipanggang di atas sisik naga sebagai daging panggang naga. 간세자. Valin yang dulu idealis dan menolak memakan monster kini dengan santai menikmati hidangan itu. Laios menceritakan bahwa selama petualangan mereka sudah mencoba berbagai makanan monster, dari jamur berjalan hingga zirah hidup. Dalam suasana akrab itu, Laios mengungkap bahwa pedangnya Kensuke digunakan sebagai tempat persembunyian dari makhluk zirah. Marsil terkejut, dan Laios juga menjelaskan bahwa Kensuke bisa mendeteksi bahaya, membantunya selama ini. Cilcak menegur Laios karena menyimpan rahasia. Laios pun menyesal dan berjanji untuk lebih terbuka, meski tetap akan menggunakan Kensuke sebagai senjatanya. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Valin melihat roh-roh penghuni tempat itu dan meminta izin untuk tinggal sementara. Sebelum tidur, Valin mendatangi Laios dan menyembuhkan bekas luka kakaknya itu. Mereka saling berjanji untuk tidak lagi bertindak nekat. Namun, jauh di tempat lain, seorang elf misterius menemukan bekas bangkai naga merah dan jejak sihir terlarang. Ia adalah elf yang pernah dilihat oleh Laios di lukisan. Apa yang akan terjadi selanjutnya?